Sugeng. Pagi Putri. Iya. Kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih Putri. Pagi sudah. Terima kasih Pak Sugeng sudah menyempatkan waktu pagi ini untuk kita bisa bincang bersama terkait mereview apa yang telah Bapak pelajari dari modul yang sudah Bapak pelajari. Sudah komplit ya Pak ya, modul 1, 11, 12, 13, 14 sampai ya, sampai akhirnya besok hari Sabtu Bapak sudah buka karya, nanti akan mempresentasikan semua yang sudah pernah Bapak lakukan selama belajar di modul 1 sampai dengan 14. Nah, pada pertemuan kali ini fokus pendampingannya adalah terkait dengan diskusi refleksi diri tentang lingkungan belajar sekolah, kemudian nanti diskusi refleksi perubahan diri setelah Bapak mempelajari semua modul, kemudian diskusi tentang rencana merintis komunitas praktisi, ataupun kalau Bapak sudah merintis maka bagaimana mengelola komunitas praktisi itu. Kemudian selanjutnya adalah nanti terakhir diskusi visi dan gagasan perubahan. Ini Pak Sugeng selama 1 bulan untuk pembelajaran daring, saya sudah membuat rangkuman satu persatu, sudah saya lihat tugas-tugasnya Bapak, kemudian pekerjaannya Bapak, dan alhamdulillah Bapak mengerjakan dengan sangat baik dengan nilai yang terbaik. Terima kasih. Ya. Semoga ini Bapak untuk kedepannya tetap dipertahankan sehingga kita mengenali ya Pak karakteristik penilai itu seperti apa. Kalau selama ini mungkin kalau teman-teman ingin tahu seperti apa ya berarti seperti punyanya Pak Sugeng. Jadi mungkin Pak Nadion sebagai fasilitator senang yang model visual Pak, sehingga menariknya membuat karya itu menjadi sesuatu yang langsung gitu ya. Untuk isi dan sebagainya itu nomor 2 gitu. Tapi kalau Pak Sugeng saya lihat tidak hanya visualnya, tetapi memang isinya juga sangat baik dan sudah sesuai dengan modul-modul yang Bapak pelajari. Nah ini monggo dipertahankan. Kalau perlu nanti pokoknya semakin ini ya Pak, semakin bagus lagi, nanti semakin menginspirasi teman-teman. Sehingga kalau teman-teman butuh bantuan dan apa, Bapak bisa membantu teman-teman seperti itu. Nah, kemudian Pak selama 1 bulan ini banyak hal yang sudah Bapak lakukan. Mungkin Bapak bisa cerita dulu terkait dengan apakah konsistensi dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian teman-teman dalam mendukung Bapak mengikuti PGP ini tetap berjalan seperti yang di bulan yang lalu waktu saya soal ke sini. Baik Bu Dwi, terima kasih untuk kunjungan yang kedua. Kami sangat mengharapkan pendampingannya supaya semua bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pertanyaan pertama terkait dukungan dari sekolah, dari Bapak Kepala Sekolah dan manajemen dari guru, semua support penuh untuk kegiatan ini. Jadi baik itu dari waktu, kemudian dari Borampe, kemudian dari apa seperti saat ini kita juga memerlukan dokumentasi support penuh oleh sekolah. Meskipun di sela-sela kesibukan beliau kita support dan beliau berharap untuk bisa selesai sesuai dengan yang diharapkan dan ada kontribusi positif untuk sekolah tentunya. Simbiosis mutualisme. Karena tetap ada nilai positifnya di sekolah. Betul Pak. Jadi nggak hanya karena karir pribadi, tapi juga karena memang itu bermanfaat sekali untuk mengembangkan sekolah. Betul. Bapak sudah belajar. Nah Pak Sugeng layak bersyukur juga karena tidak semua teman berada dalam posisi seperti Pak Sugeng. Makanya semoga ini Pak Sugeng yang sudah komitmennya tinggi, kemudian sekolah mensupport luar biasa, Pak Sugeng yang memiliki keterampilan, pengetahuan yang luar biasa ini semakin membuat
nanti Pak Sugeng benar-benar menjadi seorang guru penggerak yang inspiratif ya Pak. Amin. Baik Pak. Tadi ya Pak kemarin kan ada fasilitas, kemudian ada Borabe tadi, kemudian waktu mungkin Bapak juga beban pekerjaannya lebih diringankan atau tetap Pak? Mungkin. Ya lebih di tolerir ya, gitu. Karena ketika ada kegiatan guru penggerak, pokoknya itu yang utama, yang lain bisa disupport oleh guru yang lain. Oh Ji, jika kalau Bapak ketika Jimit ataupun Zoom itu pasti jalan tetap pasti. Pas rapat pas itu ya kita tinggal kita paham dari itu. Bagus Pak. Jadi lajeng Pak, adakah tantangan? Meskipun tadi kan Bapak ketika support sudah dari semua pihak ya di sekolah ini, mungkin barangkali Bapak merasakan merefleksi ternyata ada tantangan tersendiri nih untuk melanjutkan ke PGP ini. Monggo kalau mau disampaikan. Jadi yang jelas saya dari sisi yang semakin nyaman saya karena dari awal bisa mampu, tapi ternyata setelah dilakukan semakin nyaman itu yang pertama. Yang kedua, memang dari segi materi semakin berat ya, harus banyak membaca tentunya. Tidak bisa harus banyak membaca itu yang untuk bisa menguasai tugas-tugas, bisa menyampaikan ide gagasan, itu harus banyak belajar, harus banyak membaca. Kemudian untuk menyampaikan budaya positif di sekolah mungkin tidak mudah. Banyak guru-guru kita yang mungkin tidak gampang kita ini loh seperti ini loh, tidak gampang untuk menerima apa yang kita sampaikan. Oke, saya sudah baca video Pak, sudah lihat video jaringan terkait itu harus pelan-pelan, kemudian harus kita tahu situasi kondisi, begitu situasi kondisinya ketika pas. Kemudian kita juga melihat juga istilahnya target mutu sekolah ya. Karena ada yang saya lihat ada satu sisi yang itu harus tercapai gitu. Ya, betul. Nah ketika itu tidak tercapai berarti kan ini mutu sekolah tidak baik gitu. Nah dari situ saya akan ambil jadikan program saya di guru penggerak, dan mau tidak mau, suka tidak suka, guru sekolah harus begitu. Ya. Betul seperti itu. Budaya positif ya Pak ini. Betul. Yang berat. Apalagi kalau sudah masuk ke zona nyaman, kemudian pembenaran diri, ya Pak, teman-teman, kemudian ya raiso nek ngono kuwi mau ya kudune ngene kan gitu ya. Mungkin karena belum terbuka ya, nanti pelan-pelan Pak Sugeng nanti kan semakin Bapak nanti semakin memberikan wawasan kepada beliau-beliau, maka kemudian Bapak membuat aksi nyata itu kan harapannya beliau-beliau juga bisa melihat sehingga ini toh saya dimaksud itu sebenarnya. Kadang mereka mungkin masih skeptis ketika mereka belum tahu realnya apa ya, aksi nyatanya seperti apa. Tapi mudah-mudahan nanti dengan kampanye Bapak yang secara terus-menerus, baik itu lisan ataupun nanti dengan aksi nyata Bapak membawa perubahan. Dan itu saya yakin memang gak mudah. Yang namanya comfort zone itu udah dimanapun Pak itu. Dimanapun ada. Ada lagi Pak mungkin tantangan yang lain selain yang Bapak sampaikan tadi? Ini sudah hari ini kebetulan hari ini ada kita serentak di sekolah mengadakan diklat untuk penyusunan modul ajar, penyusunan media pembelajaran, kemudian ini juga didukung juga dari kegiatan yang kami ada namanya SMK-PK, SMK Pusat Pemuda. Dari situ ini juga bisa jadikan satu program yang sinkron dengan ini kegiatan guru penggerak. Di situ intinya meningkatkan kompetensi guru, kemudian standarisasi standarisasi mengajar gitu,
kemudian saling mengkoreksi, saling merefleksi apa yang sudah dilakukan gitu. Dan ini kalau kita lakukan secara serentak dalam satu kegiatan, kita ada hampir 200 personil, sangat tidak mungkin gitu. Makanya ini kita petak-petakan per titik. Jadi kita ada 9 titik jurusan, kemudian ada 1 program umum gitu. Hari ini mereka kita minta untuk merefleksi belajar, modul ajar atau RPP, kemudian ada video ajar. Nah dari situ tentunya nanti ada satu hasil yang bisa kita jadikan untuk memperkaya referensi sekolah. Baik Pak, betul dari program yang tadi Bapak sampaikan dan banyak kegiatan yang sudah mau terlaksana ataupun yang sudah terlaksana, kan Pak Sugeng juga terlibat di situ. Jadi saya kebetulan ikut menginisiasi sebagai steering komitenya untuk kegiatan di sekolah. Ya apa-apa yang akan dikerjakan kita bahas di tingkat manajemen, kemudian nanti kita turunkan di masing-masing unit. Nah Pak, tadi kan Bapak menyampaikan ada beberapa tantangan yang lumayan menantang gitu, terkait dengan materi semakin kesini semakin berat, harus membaca, harus memiliki ide gagasan yang itu menarik dan mungkin juga bisa menginspirasi teman-teman. Kemudian tadi terkait dengan budaya positif yang akan dibudayakan di sekolah ini. Nah, untuk menghadapi tantangan itu, Pak Sugeng sudah melakukan apa saja? Atau akan melakukan apa saja? Saya akan coba membuat satu aksi nyata gerakan menanam pembiasaan budaya positif di lingkungan sekolah. Mungkin aksi nyata untuk supaya visi sekolah itu terwujud, itu kita coba untuk membudayakan 5R di sekolah. Nah, kita coba nanti gerakan di sekolah, karena ini salah satu tujuan sekolah juga, supaya ketika ada industri yang tanya, kemudian ini juga pengalaman kemarin ketika ada pendampingan dari industri, siswa kita ditanya, ada yang paham 5R? Ada, belum pernah disampaikan, itu tidak akan terulang lagi. Karena untuk mengelola sekolah sebesar ini dengan jumlah lab yang cukup banyak, tentunya perlu pemikiran juga untuk manajemen yang baik, manajemen bengkel, manajemen lab, kemudian manajemen sarana prasarana, kemudian juga kalau pengadaan alat mungkin tidak ada masalah dengan kami, tidak akan kami mensupport untuk bahan praktek, tapi ketika di pengelolaan tentunya kita butuh manajemen yang baik. Ya. Pak, saya kalau boleh tahu yang 5R tadi nanti jangan-jangan berbeda dengan yang saya pikirkan. 5R-nya apa ya Pak? Meliputi dari rawat, rapi, resik, rapi, ringkas, resik, ringkas, rajin. Ini untuk manajemen ya Pak? Manajemen. Ini biasanya digunakan di industri besar. Tidak hanya di bengkel, dimanapun, baik itu di lingkungan kerja, kemudian di kelas, bisa kita tanamkan budaya itu. Namanya budaya 5R. Ya, itu yang terkait dengan budaya positif nih Pak. Nanti Bapak nanti akan membuat aksi nyata terkait dengan itu. Nah, kalau yang tadi Pak yang Bapak sempat sampaikan terkait dengan semakin kesini semakin berat, karena memang semakin kesana nanti semakin kompleks Pak. Ini masih apa ya? Nanti akan lebih kompleks lagi. Nah, bagaimana Bapak menghadapi tantangan ini? Jadi
Yang pertama saya akan perlu bertanya ke pendamping pengajar praktek untuk mengatasi ini. Saya nggak pernah ditanya. Nanti akan banyak saya. Seperti tadi kan saya bingung, ini ngunggahnya gimana? Ternyata ada seperti itu. Kemudian tentunya juga akan berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang ada di sini, teman-teman penggerak mungkin juga kita akan coba hadapi bersama-sama. Dan karena nanti akan banyak berpihak pada murid, juga kita akan banyak kolaborasi dengan murid. Bagaimana mereka itu menjadi yang utama, bagaimana menghamba pada murid itu bisa terwujud di kelas. Kita juga akan banyak bertanya kepada ahli psikologi yang sudah kita coba dengan UGM kemarin. Bagaimana mengatasi anak yang sulit bicara, sulit mengeluarkan pendapat. Kalau mungkin ilmu saya tidak sampai, berarti saya bertanya kepada ahlinya. Berarti Bapak sudah punya solusi ya untuk bagaimana menghadapi tantangan. Kemudian Pak, untuk rencana Bapak sendiri ke depannya, apa yang akan Bapak rencanakan ke depan supaya kegiatan TGP ini dapat berjalan sangat baik? Yang pertama mungkin saya akan membuat tim schedule yang jelas berkaitannya dengan kegiatan yang akan saya lakukan. Kemudian kita akan menentukan visi saya sebagai penggerak. Kemudian dari visi itu kita buat aksi nyata supaya bisa terwujud begitu. Dengan kegiatan-kegiatan aksi nyata, kolaborasi dengan Bapak Ibu guru terkait dengan penguatan seperti hari ini, penguatan media aja, dan yang sudah menjadi kegiatan kecil, tetapi kita lakukan selalu kita lakukan, kita datangkan industri ke sekolah itu rutin karena kita SMK ya. Kemudian kita berkunjung ke industri, kita rutin. Kemudian adanya guru tamu dari alumni sekolah, kemudian mereka memberikan pengalaman pada murid, sharing teknologi baru. Kemudian kita akan mencoba ini dengan orang tua ya. Kemarin sudah, jadi anak-anaknya itu dua-duanya bukan kembar ya, kembar di sini. Kemudian sudah 2 tahun 3 tahun yang lalu lulus, keduanya itu diterima di namanya Posat Denso itu. Bagi SMK itu istilahnya karir kerja tertinggi di sana. Di perusahaan. Di perusahaan. Jadi ketika masuk kemudian pendidikan 1 tahun, setelah pendidikan mereka akan mendapat jabatan dan gajinya hampir sama dengan yang sudah bekerja 15 tahun. Mantap ya. Kalau reguler itu terus tunggu 15 tahun bisa setara itu. Ya. Karena nanti kan hampir tiap bulan akan dikirim ke Jepang. Termasuk yang Bapak nanti kayak tadi ya, Bapak yang mau ke Jakarta tadi. Iya betul. Mantap. Kemudian dari situ kita kemarin sempat ngobrol dengan orang tuanya, Bu, gimana cara mendidik anaknya ini supaya bisa sukses seperti anaknya itu. Dari orang tua itu. Kebetulan anak adiknya, loh kok ada lagi adiknya, Bu, ada ini yang nakil ini sekolah di sini. Bisa sukses kayak kakaknya. Yang kita coba gali, kita melihat lebih dekat apa kira-kira mungkin ada titik khusus anak supaya bisa optimal ya Pak ya potensinya. Penting jadi yang kita tuliskan gitu. Nah kan selalu membaca Pak dari video itu saya ikuti ya Pak. Oh ini cuma yang 5M itu kok saya ini ya apa namanya belum apa ya
Sudah ada singkatannya 5R, cuma saya belum fokus ke R-nya, cuma ke aksi. Bukan sapa senyum. Oke, saya tadi pikirnya for reduce recycle gitu ya. Itu juga rencana Bapak yang luar biasa. Mungkin nanti rencana Bapak dan juga sudah didukung sekolah ini menjadi suatu yang bisa diwujud nyatakan sehingga nanti benar-benar keberadaan Bapak akan sangat bermanfaat. Itu menjadi ladang ibadah juga dari Bapak. Jadi Pak, kemudian Pak Sugeng, meskipun ini pernah saya tanyakan di pertemuan yang lalu, tapi tetap saya tanyakan lagi. Barangkali kalau dulu Bapak menjawab sudah sangat lengkap, tetapi ternyata setelah dalam perjalanan ini Bapak semakin melengkapi lagi, karena saya juga masih punya rekaman ini terkait apa yang sudah Pak Sugeng pelajari di modul 11, 12, dan 13. Satu yang filosofi KHD. Modul 1 terkait dengan filosofi KHD Kantoro. Kita mencoba untuk menanamkan pemikiran-pemikiran KHD. Bagaimana pelajaran harus berpihak kepada murid, bagaimana mendidik untuk menanamkan budi pekerti, dan mungkin lebih berat ke karakter anak. Kemudian yang ketiga yang sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Yang jelas kita bagaimana bisa menghamba kepada murid sebagai pemimpin belajar berpihak kepada murid seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan nilai dan peran guru penggerak. Ini baru kita kemarin sudah upload untuk aksi nyata yang kedua terkait dengan nilai dan peran guru penggerak. Sudah sampaikan tadi aksi-aksi mungkin yang tidak kecil tapi sudah continue, sudah berkelanjutan, begitu kita coba kerjakan, dan nanti mungkin kita akan coba beri lagi untuk kegiatan-kegiatan apa yang nilai dan peran apa yang bisa kita coba lakukan di sekolah untuk menjadi satu kegiatan yang positif. Kemudian yang ketiga visi guru penggerak. Visi guru penggerak. Kita intinya akan coba menggali lebih dalam tentang visi saya sebagai guru penggerak, bagaimana berpihak kepada murid, berpihak kepada siswa. Saya dulu pernah membuat coretan terkait dengan visi, kemudian beberapa kali ada perbaikan, kemudian dengan keyakinan visi, ya. Kita coba sampai yang ketiga, ini saya coba membuat satu visi yang berkarakter, siswa yang berkarakter, memiliki jati diri, prestasi dan harmonisme serta berwawasan berbagai. Karakter yang menjadi yang utama sesuai dengan visi sekolah. Kemudian ini sebenarnya slogan jati diri, prestasi, harmoni itu slogan kami di sini. Jadi bagaimana ini bisa terwujud tanpa ada tanpa ada prakarsa perubahan ya. Bagaimana kita buat pertanyaan, bagaimana kita ambil pelajaran, ambil pelajaran, kali ini jabarkan tereksekusi. Nah, Pak, ini kan kegiatan di sekolah sudah masuk pembelajaran belum, Pak? Belum. Oh, belum. Nah, masih orientasi gitu. Masih orientasi. Minggu ini terakhir. Jadi kemarin 1 minggu di awal, kelas 10 kita kasih pengenalan sekolah. Kemudian minggu ini mereka kita kasih untuk di sini namanya istilahnya kedisiplinan, apa namanya? Karakter ya, di lapangan. Oh, Pak Tian tadi. Semua Pak itu kelas. Iya, kelas 11. Kelas 11 kemarin 1 minggu di lapangan, diakhiri dengan hiking itu. Kemudian kelas 11 sekarang yang di
sekolah untuk menyampaikan pendapat materi-materi terkait dengan apa ya besok atau besok pagi kita agendakan yang dengan World Computing. AWS. Ya, kemarin tempat saya Mas Zainal ini. Baru minggu depan baru belajar. Berarti ini Pak, terkait dengan pertanyaan berikutnya, Bapak sudah belum sempat mengimplementasikan di kelas nih Pak, terkait dengan yang sudah dipelajari. Kemarin kebetulan ada pengenalan jurusan. Pengenalan jurusan. Berarti sudah sempat ya Pak? Sudah kita coba. Selama 1 hari anak kan full di jurusan. Jadi kita sampaikan materi, bagaimana kita coba mengimplementasikan belajar yang menyenangkan gitu. Anak-anak juga termotivasi. Karena mereka sama ini belum pernah ya, sudah 7 SMP. Dalam bentuk kegiatan namanya pengenalan jurusan. Terus materinya apa coba? Kaitannya dengan kegiatan yang ada di jurusan, bagaimana pelajaran di jurusan, aturannya di jurusan. Kemarin kami sampaikan juga tentang ini dasar-dasar teori jurusan. Karena saya harus membuat dokumentasi begitu. Kita ajak ya hanya baru pengenalan dulu. Nah, yang mengimplementasikan yang sudah dengan pelajari di K1, 1, 1, 2, 1, 3 dimasukkan di dalam kegiatan itu dalam bentuk apa? Speaking. Speaking. Oh iya, saya lihat sedikit. Kemudian bagaimana menjadi pemimpin belajar di kelas, kita coba belajar diskusi, diskusi itu merumuskan ide gagasan sama presentasikan hasil. Nah, baru sebatas itu. Nah, terus respon anak-anak gimana? Senang. Senang. Iya. Kita ada teman yang ikut nggak Pak? Teman guru. Terus apa respon tidak? Memberi? Ternyata gini Pak, ada feedback nggak dari? Iya. Ada masukan mungkin. Yang jelas dari sisi mereka belum pernah sama sekali belum pernah ya pelajaran dengan SPK mungkin ini bisa kita terapkan juga untuk setiap pembelajaran atau di akhir, di tengah. Jadi kami itu karena full di kami karena pembelajaran blog ya. Mungkin nanti akan dibahas lebih banyak di diskusi. Anak itu selama 2 minggu akan fokus menyelesaikan satu proyek. Tidak akan ganti guru dan akan terus gitu. Mungkin di itu butuh itu ya Pak ya, butuh penyegaran. Setelah jam 12 itu mereka akan harus di energizer. Harus ada lagi supaya mereka semangat lagi kemudian bisa. Terutamanya nih setelah istirahat siang ya. Perlu penguatan. Yang terakhir tadi terkait dengan budaya positif. Kita coba penerapan yang dari kontrol, dari motivasi untuk penghargaan, kemudian kebutuhan dosa, keyakinan kelas. Sudah dibuat ya Pak ya? Kita tadi apa aja Pak yang sudah yang di budaya positif? Kita dari sebatas ini ya. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas di beberapa guru. Nah, kita selama ini kan baru sebatas hukuman dan penghargaan. Mungkin hukuman lah. Kalau penghargaan mungkin jarang sekali kita ngasih penghargaan. Padahal dengan gini aja udah penghargaan ya Pak. Hebat. Ini kan yang hebat ya, jempol aja udah penghargaan. Pak ya Pak. Harus menghukum itu. Iya, ini hukumannya jadi direcis ini gara-gara Pak. Maksudnya gini, ikut guru penggerak. Sudah tidak ada hukuman lagi Pak. Tapi ya memang sulit Pak ya. Apalagi biasa kamu agaknya keras-keras itu. Ini ora di. Itu juga tantangan kami juga nanti. Siswaan juga.
menghaluskan sebenarnya Pak ya. Menghaluskan, tapi ya itu olah rasanya itu yang harus main. Betul. Biar nggak menyakiti, biar nggak membekas. Perlakuan anak mungkin di 10-20 tahun yang lalu Bekasnya beda. masih saya ketemu di industri itu dengan anak yang dulu pernah dihukum gitu masih kan ya Pak. Dan dulu sebelum kita ikut penggerak rasanya biasa saja ya, tapi begitu ini merasa berdosa Pak. Tidak terbesit di benak saya untuk mengubah itu karena sudah di zona nyaman di kita, di zona nyaman seperti itu. Itu yang membuat saya menangis juga Pak. Wah ternyata aku salah banget. Jadi lebih memaknainya saya yang paling sederhana itu Pak. Ternyata banyak banget dosa saya. Pak, kemudian bagaimana perasaan Bapak setelah menerapkan modul 11, 12, 13 di kelas seperti yang tadi sudah Bapak sampaikan? Rasanya gimana Pak? Bisa melihat mereka happy, memanusiakan murid yang jelas. Selama ini yang saya anggap saya itu yang paling benar ternyata tidak bisa seperti itu. Harus banyak mendengar, ya, harus banyak mendengar, harus banyak mendapat masukan dan tidak egois. Ya, tidak egois dan endingnya kita akan nyaman. Nyaman. Tidak harus apa ya strike, harus ya kenyamanan itu mungkin yang harganya. Ketika kita bekerja dengan nyaman, sesuai dengan passion, sesuai dengan keyakinan kita gitu. Memang butuh perjuangan ya Pak. Untuk selalu sabar mutel. Waduh ini dikejar duden nggak gitu gini. Ya. Nah, apa yang sudah baik yang Bapak sudah lakukan menurut Bapak? Di kelas? Iya. Kami kalau di SMK itu ada apel di pagi sebelum pembelajaran dan kita coba itu sudah turun-temurun dari dulu. Kemudian sempat hilang kemudian kita coba baru di semester ini kita coba. Kita yang dulu sudah ada kita coba. Kenapa? Di situ pertama melatih kesadaran anak harus datang awal, kemudian bagaimana menyampaikan apa yang akan disampaikan hari ini, yang kemarin sudah, mungkin ada masukan atau evaluasi dari murid ya. Dengan apa itu ternyata efeknya harus sangat semangat. Kita berikan dia di awal, kemudian ini itu juga hal baik yang akan kita coba lakukan. Kemudian ketika masuk kelas, semua juga nyaman, suasana kelas sudah kita buat senyaman mungkin, dan bisa dibedakan posisi kelas kami. Kita coba untuk standar dengan industri, kelasan standar industri. Jadi apa yang di kelas, kalau di kelas teori mungkin tidak akan banyak beda dengan sekolah-sekolah lain, tapi di kelas bengkel di praktek kan kita coba standarkan dengan industri supaya tidak terlalu jauh sedangkannya. Kita raih dari kebetulan di seminggu depan ini kita kerjasama dengan Kominfo, jadi mereka berikan bantuan fisik ke satu kelas itu. Jadi kelas ini kelas Kominfo. Oh iya Pak. Iya. Bantuannya berupa? Lab. Oh, mantap. Itu terkait multimedia gitu Pak? Jaringan. Oh jaringan. Karena kita kan di jaringan komputer gitu. Mereka kan bangun sebuah jaringan fiber optik gitu, lengkap dengan peralatannya komplit. Dan mungkin di angka sekitar hampir 200 juta gitu. Luar biasa. Itu full alat. Oh, jadi anak-anak benar-benar praktik nyata gitu Pak. Iya, betul. Amin. Ada teori. Iya. Nah seperti itu kita coba cari di industri yang support untuk kelas. Nah setelah itu kan ketika nanti anak bekerja di industri itu tidak canggung lagi. Oh ini sama dengan yang di sekolah. Udah pernah ya.
di testimonialnya luar biasa nih. Kan ada ini kepuasan masyarakat juga. Betul, itu kita gali. Ya. Terus menurut Bapak yang perlu diperbaiki ada masih? Ya masih sangat banyak PR-nya. Kalau dari sisi keterlambatan siswa kita zero ya, kita belum menemukan anak yang terlambat karena kesiangan yang belum ada. Kemudian ini kita mencoba memperbaiki dari karakter siswa terkait dengan public speaking. Kita coba. Kemarin baru hari Selasa kemarin kita diskusi dengan guru bahasa Indonesia. Ini loh, kita itu butuh anak seperti ini, bagaimana dia bisa presentasikan karena di industri ketika wawancara harus presentasi, apalagi dengan bahasa Inggris kita nilai poinnya lebih tinggi. Seperti itu kita ada kolaborasi tadi. Ini kita baru starting untuk mengkolaborasikan antara jurusan kemudian dengan guru umum. Jadi materinya tidak boleh, materinya harus sesuai, pendukung saling mendukung. Sehingga sekarang banyak sekali guru-guru umum itu datang ke bengkel. Ini namanya apa alatnya? Nanti kan di pelajaran juga akan muncul ini alatnya namanya. Bagus Pak. Cara kerjanya seperti apa? Jadi ya terintegrasi nih Pak. Iya betul. Fantasinya dari pihak besar kita nanti supaya jadi kolaborasi. Ya. Sip. Nah ini Pak, kemarin kita waktu Loka 1 sudah mempelajari tentang bagaimana merintis komunitas praktis ini Pak. Pak sih masih ingat yang ini. Kemarin Bapak yang paling berpengaruh yang mana? Di komunitas apa? Sekolah jelas. Sekolah jelas. Ya, internal ya Pak ya. Kemudian di organisasi ya Pak. Nah ini yang sudah Bapak nemu. Bapak sudah, kalau yang di sekolah Pak, Bapak sudah merintis apa sih Pak? Sudah berjalan. Bapak paling berpengaruh, diurutkan dari yang paling berpengaruh. Ini komunitas PKL ya namanya gitu. Karena kembali di kita apa namanya kegiatan PKL itu. Baik itu yang di dalam sama di luar. Kalau di luar negeri tadi PKL kan Pak? Yang Jepang. Itu magang. Oh beda ya Pak ya? Itu yang sudah lulus. Oh ya sudah. Kalau ini yang masih siswa. Oh. Dan ini di kami jadi satu pelajaran. Jadi pelajaran PKL. Karena apa? Karena kita di SMK itu 6 bulan, 1 semester penuh itu anak itu ke industri. Jadi kalau guru tidak ambil itu ya nggak dapat jam. Jadi kalau dulu hanya guru jurusan yang mengambil, sekarang semua guru yang ngajar kelas 3 harus ngambil PKL juga. Itu bagaimana kita koordinasi, kemudian bagaimana kita memberikan penguatan kepada guru, bagaimana memantaunya itu kan untuk strategi dan tentunya sistem kita juga bangun sana dengan aplikasi. Guru akan setiap hari melihat, oh anakku ini yang dikerjakan hari ini real. PKL-nya kan di luar ini ya Pak ya, di luar ya. Berarti itu tetap aplikasinya bisa terhubung dimanapun mereka bisa. Dimanapun bisa, kemudian guru juga bisa mengenal. Nah Pak Sugeng posisinya di sini berarti sebagai koordinator. Itu di internal ya Pak. Berarti ini sudah sudah berjalan yang tentang ini. Mungkin Pak Sugeng itu yang naik? Forum dulu TKJ. Oh itu juga di dalam? Itu di luar. Oh enggak, maksudnya yang di dalam? Oh di dalam? Enggak? Ada ini. Ini forum bukan yang GMP, forum TKJ. Kebetulan saya yang dituakan ya, saya bukan kelas jurusan, di sini saya sebagai wakil humas ya. Kita coba. TKJ itu apa Pak? Teknik komputer dan jaringan. Oh teknik komputer dan jaringan. Ini koordinasi intern. Kalau dulu itu hanya sebatas jurusan guru-guru di jurusan. Kalau sekarang enggak.
Jadi semua guru yang ngajar di situ kita jadikan satu komunitas tadi. Jadi bagaimana menyinkronkan antara guru yang ada di jurusan dan guru yang ada di umum. Kita akan menghilangkan sekat. Kalau mungkin kita bisa lihat di sekolah SMK yang lain, jurusan itu seperti kerajaan atau negara sendiri. Betul. Kemarin saya sempat komentar Pak waktu masuk di sini, wah Pak kalau SMK punya unit bisnis sendiri ya Pak, ada persaingan ya Pak, kan saya sempat afirmasikan ya Pak. Itu karena yang saya dengar seperti itu. Nah, di sini enggak ya Pak ya? Iya kita. Mantap ini. Dari satu. Guru TK sih ya, guru umum dan guru ini semua pemilikannya sama. Sama-sama. Kayaknya kalau di SMK lain kan ada, wah nek unit bisnis iki suge-suge. Bisa gitu. Oke bagus Pak. Ini di internal nih Pak, internal CMG. Kemudian mungkin Bapak masih ada lagi yang internal lagi? Forum TI itu nanti sudah forum TI nanti ada beberapa jurusan lain yang kaitannya dengan TI, ada TKJ, ada DKP, kita juga ada satu forum. Karena dulu asalnya mau satu, karena kemudian pecah. Bapak juga ya, jadi kalau sana. Waduh. Ini bayaran. Jadi selalu akan bertanya ke kami ketika ada kegiatan ini undang sopo gitu. Kita ya coba. Bapak masih punya mimpi nggak untuk merintis komunitas guru di sekolah ini Pak? Pak mungkin barangkali aku kok seiki wes aku ingin apa gitu, masih ada nggak Pak yang Bapak inginkan? Banyak sekali. Oh banyak sekali, waduh. Ini yang pernah merintis tapi ini di luar pelajaran komunitas kerawitan guru. Kita coba untuk membalanskan ya Pak ya, seni itu kan untuk menyeimbangkan. Terus jalan beberapa kali, tapi ya tidak begitu. Kemarin ketika kita pandemi atau kemarin yang kita hanya pelajaran setengah hari itu, nah itu sisanya bisa kita gunakan. Iya sama Pak. Nah kalau ketika sekarang harus full ya kita mencari waktu. Itu yang seni ya. Kita coba guru-guru yang senang dengan kegiatan kesenian kita coba. Itu ada trik untuk mengakrabkan. Ya betul. Ketika kita satu mantap kepala dinas satu hobi yang sama itu. Ya betul. Akan. Dan di situ ada biar panik kita ya Pak. Langsung masuk itu. Ada banyak ada komunitas GUES sendiri, komunitas yang seni itu sendiri. Di sekolah juga ya? Iya, di sekolah. Kita coba bangun juga. Kalau dengan ibu-ibu komunitas senam. Tiap hari Jumat pagi kita coba. Itu apa Pak? Dukungan dari teman-teman juga ini senam ya? Datanya enggak, kalau tempat saya kan Jumat pertama gitu ya, ternyata ya ledo-ledo gitu. Enggak, karena ada ini ketika habis senam sambelan itu. Oh iya. Seremonialnya. Berarti kan ya Pak, tadi yang dikeluarkan masukkan. Kalau kita kalori ya Pak ya. Tidak seimbang. Tapi alhamdulillah. Tapi kan happy Pak, itu healing kan Pak. Menyeimbangkan apa biar kita nggak stres. Nah itu untuk yang di internal ya Pak. Kalau yang di eksternal Pak dukungan banyak sekali. Ini kami di FBMP TKJ, FBMP yang jurusan saya. Itu kita besok hari Rabu sampai Jumat kita akan ada diklat. Diklat dulu. Bagaimana cara menggunakan lab yang dari bantuan dari Kominfo tadi. Bapak perannya sebagai apa di sini? Saya apa ya? Saya bukan ketua. Karena dulu saya sempat jadi ketua sebelum kan dari generasi sebelum yang sekarang. Dan ketika ada kegiatan ya kita inisiasinya dari di kami kan istilahnya kedepannya akan jadi center of excellence-nya ini ya jurusan TI itu. Jadi
nanti semua ada aktivitas kegiatan diklat dan sebagainya nanti di kesehatannya di sini. Itu di MPMP, di dinas juga sama, di BPKAD yang balai diklat juga di sini. Jadi, semua kegiatan kaitannya dengan peningkatan kompetensi, baik itu di pegawai kecamatan, pegawai puskesmas. Kayak jadi kayak balai ya. Betul. Jadi berarti Pak Sugeng sangat punya kontrol dan peran di sini Pak ini. Sebagai narah hukum. Penting banget Pak. Jadi untuk kegiatan itu kami yang mengelola di Mas. Masih ada Pak? Mungkin kalau organisasi jelas ya kita. Asosiasi. Oke, ada PGRI, ada IGI Kabupaten, Provinsi. Setiap kegiatan juga di sini, koordinasi juga di sini. Bapak di IGI jadi? Masih ada. Loh, guys, sudah 5 tahun kemarin jadi ketua provinsi. Saat diminta untuk naik ke atas, akan fokus di sini saja. Apa Pak sebenarnya? Berikanlah pekerjaan pada orang yang sibuk Pak. Pasti terselesaikan. Semakin tidak. Enggak Pak, pasti terselesaikan. Buktikan aja Pak. Ada tantangan mungkin Pak dari mulai yang tadi komunitas praktisi di internal sendiri, kemudian juga di eksternal mungkin ada tantangan-tantangan yang Pak ada. Kalau yang eksternal jelas ya. Kita dulu itu ketika belum ada komunikasi intens seperti sekarang ya, WhatsApp dan sebagainya itu kita ringan sekali kumpul bareng gitu. Istilahnya dulu Jumatan. Jumatan itu setiap hari Jumat. Iya, setiap hari Jumat kumpul kita bahas ada yang punya hal yang baru kita sharing di situ. Itu jalan dan sudah jalan itu setiap Jumat kita kumpul ke Jogja. Dan sekarang dengan adanya ini ternyata malahan Pak. Iya. Kok bisa ya Pak? Karena bisa langsung di situ aja gitu sharingnya ya Pak? Atau mungkin masing-masing punya kesibukan. Masing-masing punya kesibukan. Kemudian dengan Zoom bisa kan? Bisa. Tapi itu juga tidak maksimal ketika tidak ketemu ya. Kalau kita belajar satu sistem aplikasi itu kalau nggak ketemu beda. Oke. Dan dulu transportasi juga kita terbatas ya pakai motor kesana. Sekarang sudah ada mobil, malah semakin berat. Nah itu tantangan bagi saya untuk bagaimana mengumpulkan kembali ya. Orang-orang sibuk istilahnya, orang sibuk bisa kumpul bareng. Nah, sibuk dan penting, kompeten, masing-masing punya tanggung jawab sendiri begitu. Itu masih sangat relevan sekarang ya untuk ini itu. Kalau tidak seperti itu akan ketinggalan. Sama ketika kita melakukan diklat ya. Diklat itu saya mungkin tidak akan fokus di kegiatan diklat, tapi ketemu teman-teman, kamu punya apa, saya punya ini. Ya betul. Saling bertukar. Saling bertukar itu berbagi praktek baik. Ya, betul. Praktek baik itu mungkin ya tantangan kita. Itu kalau di eksternal ya Pak, di internal nggak masalah ya Pak? Internal saya kira tinggal masalah waktu saja gitu. Bagaimana mengkompakkan teman-teman untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat peningkatan kompetensi. Karena kita keterbatasan dulu, kemudian harus mengajar ke siswa. Nah, sebenarnya saat ini waktu yang tepat karena kita banyak sekali siswa KKN BPL dari WNI. Nah, ya saat awal-awalnya kita istilahnya digenjot untuk ini menyiapkan bahan ajar, menyiapkan media dan sebagainya. Supaya nanti ketika karena hanya 2-3 bulan BPL di sini bisa kita terapkan secara nyata. Tidak betul ya Pak ya. Tantangan sudah bisa dipetakan. Nah, berarti kan kalau sudah dipetakan nanti Bapak pasti punya inisiatif sudah dengan kolaborasi bersama teman-teman. Pak, ada hal yang menarik dari Bapak merintis komentar kampus nggak? Yang membuat wah
aku tertarik banget ya ingin membuat komunitas praktisi ini. Mungkin ada hal tadi selain kalau saya bisa simpulkan berbagi praktik baik, hal menarik apa mungkin Pak ya, mendukung Bapak untuk konsisten dalam merintis dan mengembangkan komunitas praktisi. Ini saya sangat tertarik dengan apa yang ada di guru penggerak. Ini kalau tidak saya wadahi nanti akan hilang. Kemudian ketika sudah selesai kita kembali ke apa namanya? Habitat semula. Nanti akan terus MPD masih seperti yang dulu. Seperti yang dulu lagi. Itu akan sangat sayang sekali. Karena kita perlu buat satu komunitas guru penggerak semuanya. Tapi saya nggak tahu, mudah-mudahan sudah ada. Tapi ini mau tidak mau kita harus dibuat. Supaya apa? Supaya kita bisa saling menjaga komitmen menjaga komitmen bersama. Entah itu di internal sekolah maupun di lingkup partai maupun di provinsi. Ini kan nanti akan berarti di angkatan 15 Pak. Oh gitu ya? Iya. Di angkatan 15 itu sudah terakhir. Jadi itu sepertinya stok untuk jadi manajerial itu 15 angkatan itu. Jadi ini teman-teman yang kita mungkin satu sih dorong lagi karena udah angkatan 10 dan cepet banget. Angkatan 10 mulai Agustus. Iya. Nah, sekarang ini sudah selesai Pak Sugeng terkait dengan refleksi kita untuk yang modul 1.1 sampai dengan 1.3 sampai Bapak tadi sudah mengembangkan komunitas praktisi. Mungkin Pak Sugeng ada yang mau disampaikan terkait dengan mungkin ada keluh kesah atau apa yang ingin disampaikan atau Bapak semakin semangat atau seperti apa mungkin boleh. Ya jelas semangat, tetap semakin semangat untuk melakukan ini dan tidak sabar kapan cewek lah yang praktek langsung kemarin pas masuk pas sudah kapan kelasnya ya Pak ya karena belum ketemu dengan makanya kan yang pertemuan yang akan datang PI yang akan datang sudah ketemu sama nanti sudah ada di kelas pokoknya saya harus minta karena gini saya kan ada jam 12 jam ya sekarang itu di manajemen mantap dan PKL ini kan tinggi nilai jamnya kita sebenarnya saya tidak ngajar pun sudah cukup antara PKL dengan tapi saya minta di kelas penasaran ya Pak betul Pak harus kita terapkan dan Pak ini saya sedikit cerita ya Pak saya mempraktekkan pertama kali di kelas benar-benar saya nangis Pak saya tuh kayak gini Pak ya ampun kok aku rambian-bian biasa ada suatu Pak yang di sini terus anak-anak itu mencintai kita loh Pak beneran dari tatapan matanya dari mereka antusias langsung menganggap kalau dulu kan kalau kita gini sebel ya sebel kali dulu sekarang Pak ibu kok nggak masuk benar-benar luar biasa Pak ya itu nanti Pak betul kalau jadi kan pengen segera mempraktekkan betul ya seminggu depan ya ada lagi Pak mungkin nggak stres kan Pak tentang ini tugas-tugas calon oh ya kalau dari segi ya nanti kembali ke waktu lagi jadi ini insya Allah masih bisa menyesuaikan saya kan tidak ada masalah. Terima kasih sudah diingatkan itu yang kita tunggu-tunggu kita nyantai